Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah alaikum bitaqwallah fa innahu ra'su kulli amalin fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Kita masih diberi kemudahan dan kelonggaran oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Ta'ala untuk beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan untuk mendapatkan karunia rahmatnya, ilmu-ilmunya, dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara sunnah Nabi itu adalah thalabul ilmi. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu, yang menjadi wajib bagi kita setiap muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, agar mengerti dalam urusan agamanya, agar mengerti dalam urusan agama, dalam urusan din, kemudian berusaha untuk merubah dan mengikuti dalam menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu Al-Quran, ilmu dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah perkara yang paling penting, yang paling pokok untuk kita ketahui, untuk kita mengerti dari kita masing-masing seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Toha ayat yang ke-124 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu menurunkan petunjuk, Allah itu menurunkan hidayah atau hudan dengan diutusnya para nabi, para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab dari langit, agar diimani dan diikuti petunjuk-petunjuknya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka benar-benar telah datang, benar-benar datang kepada kalian minni, dariku, hudan, yaitu petunjuk. Jadi hudan yang dimaksudkan di sini diutusnya para nabi, para rasul. Kalau sekarang ya hudan di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan
hadis. Karena itulah yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Mengikuti petunjuk Allah itu ya nurut manut, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya ittiba. Tidak ada perasaan berat dalam hal mengikuti petunjuknya Allah. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah datang kepada kita keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Qur'annya jelas, ayatnya jelas, kemudian hadis-hadisnya juga jelas. Allah memerintahkan, Allah melarang, Rasulullah merintah juga, Rasulullah melarang. Berita itu datang kepada kita, maka tidak boleh ada rasa berat hati untuk mengerjakannya, untuk taat. Kewajiban orang-orang yang beriman itu harus merasa longgar hati, longgar dada, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, nurut manut taat, Allah menjamin dia tidak akan tersesat jalan hidupnya di dunia. Di akhirat juga tidak akan sengsara. Di akhirat tidak ada kesusahan. Di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dan diberi syafaat. Fala yadhillu wala yasqa. Maka dia tidak akan tersesat. Di dunia ini tidak akan tersesat. Kenapa? Karena mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala. Wala yasqa, dan di akhirat tidak akan celaka. Tidak akan diazab oleh Allah. Karena dijauhkan dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu orang yang mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala. Maka kita orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala itu ya harus merasa lapang, merasa longgar. Kalau sampai kepada kita berita dari Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu kita pakai nalar, tidak perlu kita pakai pikir, tidak perlu kita ini pakai perasaan. Kewajiban kita beriman. Karena diturunkan Al-Quran itu supaya diimani, kemudian diikuti. Kenapa harus diimani dan diikuti 100% secara keseluruhan? Karena Al-Quran ini sudah benar gitu. Tidak ada dari arah depan, dari arah belakang, dari awal sampai akhir di dalam Al-Quran tidak ada cacatnya sama sekali. Tidak ada aibnya, tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya. Sempurna sejak turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Sejak turun ayat itu dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi sejak turun surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah paripurna, Islam sudah benar. Karena datangnya Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bikinan, bukan buatan manusia. Tidak ada keterlibatan sama sekali dari pikir-pikir nalar-nalar manusia. Tidak ada. Demikian juga bukan omongannya para malaikat.
Bukan malaikat Jibril ketika menyampaikan ayat itu kepada Rasulullah SAW lalu ditambah-tambahi oleh beliaunya, tidak. Murni Al-Quran itu datang dari Allah Ta'ala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Itu datang dari Allah. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga datang dari Allah. Omongannya Nabi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kewajiban kita harus merasa longgar, merasa lapang, tidak merasa berat ketika datang kepada kita nasihat, ketika datang kepada kita peringatan-peringatan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita agar kita ini mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban kita adalah longgar hati, lapang dada. Jadi merasa ringan ketika diperintah taat, dilarang taat. Merasa ringan menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fama yuridillahu bihi ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang yang Allah menghendaki kepadanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala. Yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah melapangkan, Allah itu melonggarkan sadrahu. Maksudnya ma fi sudru, ma fi sadrihi, ya, fi qalbihi. Jadi Allah membuat lapang pada hatinya. Allah membuat lapang longgar pada hatinya. Lil Islam, untuk menerima Islam. Untuk menjalankan al-Islam itu dikerjakan dengan mudah, dikerjakan dengan longgar hati, dikerjakan dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alamat atau cirinya orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayat yang kita pelajari tadi 123, fala yaudillu wala yasqa, tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Orang yang mengikuti petunjuknya Allah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah itu tidak akan sesat, tidak akan celaka, baik di dunianya ataupun nanti di akhirat. Justru diselamatkan oleh Allah, dan itu menjadi orang yang beruntung. Diselamatkan dari azab, dijauhkan dari siksa, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu keberuntungan yang sangat besar. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Di ayat yang lain faqad faza fauzan azima. Orang yang dijauhkan dari neraka, didekatkan, artinya dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dia itu adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi yang namanya untung yang sesungguhnya, sukses yang sebenarnya itu kalau orang selamat dari neraka, kemudian masuk surga. Nah, kalau jenengan ini kinten-kinten masuk surga apa masuk neraka kita? Kita ini masuk surga apa masuk neraka? Dengan melihat amal-amal kita ini, apakah amalan-amalan kita itu sudah mencukupkan diri kita untuk masuk surga ini? Itu yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita perhitungkan.
Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan persoalan ini. Bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, masing-masing orang itu memperhatikan ligodin untuk besok. Maksudnya untuk besok itu untuk hari akhirat itu. Amal-amalan yang kita persiapkan untuk akhirat itu bagaimana? Apakah kita ini sudah mempersiapkan untuk melakukan amal-amal akhirat ataukah belum? Padahal kalau kita ditanya, pun siap Pak Bu jenengan, pun siap dereng dibungkus kali kain kafan, pun siap napa dereng? Lho saya itu jujur pun siap napa dereng dibungkus kain kafan niku lho pun siap napa dereng ngoten. Jawaban kabeh dereng. Kenging napa kok dereng? Bekale sik durung cukup. Sedanten ngoten bekale sik durung cukup ngoten. Nah Allah menerangkan bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Hiasan-hiasan surga. Dan apa yang ada di dalam surga itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang siap untuk berserah diri kepada Allah, taat. Tidak asal mengaku beriman. Sedanten tiyang ditanya, ditangkleti ngoten kepingin mlebu swarga, nggih, kabeh kepingin mlebu swarga. Kepingin mlebu neraka, mboten. Tidak ada yang kepingin masuk neraka. Semuanya kepingin mesti masuk surga. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, sing apik ora apik ngoten iki kabeh kepingin mlebu swarga. Buktine nek pun seda ngoten iki seda wonten kepingin didongakno. Lah nggih to? Tiyang niku sae mboten sae, apik mboten apik, bener atau tidak bener, beriman atau tidak beriman, kalau sudah meninggal dunia mesti kepingin didoakan. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya butuh kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah masuk jannah yang ada di akhirat nanti, di kehidupan akhirat. Dan kalau sudah masuk surga, sudah tidak akan berpindah lagi. Tidak akan keluar, tidak akan berpindah keluar dari surga, tidak. Kenapa? Merasa senang dengan kenikmatan dan keindahan surga. Digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari kenikmatan dan keindahan surga saja itu. Di surga itu bangunannya itu berbeda dengan bangunan yang ada di dunia ini. Nek kula jenengan sumerep tiang damel udaan luluh ngoten. Kan teng mriku enten semen, terus geragal, terus napa malih? Pasir, terus kapur. Diudek dadi situk ngoten. Niku luluh ngoten. Semene kathah nggih bangunane tambah kuat ngoten. Nek ten swarga niku luluhe niku banyune tok minyak zafaron, minyak misik. Niku sing digawe ngudek luluh niku. Korale niku durrah baydha. Durrah baydha itu mutiara yang berwarna putih. Niku korale, sumerep koral jenengan. Sing damel ngecor-ngecor nggih. Geragale niku. Niku durrah baydha ngoten nggih, masyaallah. Niku korale. Kemudian yang ditemplek-templekaken apa jenenge? Bata, ngoten nggih. Bata. Lubanatun min dahabin. Walu benatun min fiddatin. Batu batanya saja yang ada di surga itu dari emas dan perak. Itu rumah istana yang ada di surga itu. Dan itu fakta. Ning dereng kula jenengan sumerepi. Hanya diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi mengabarkan demikian. Batu batanya surga saja itu terbuat dari emas, banone niku emas utawa perak ngoten. Luluwe niku campurannya niku almisek wa za'faron ngoten niku. Masyaallah. Campurane niku dicampur minyak wangi kalih minyak za'faron ngoten. Subhanallah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak akan masuk surga, tidak akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya sesudah kematian seseorang kecuali orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain, illa nafsun muslimatun, kecuali jiwa yang Islam, yang pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang pasrah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan pasrah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, fala yadhillu wa la yasqa, dijamin oleh Allah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa, siapa yang mengikuti petunjukku, manut nurut taat, maka dijamin bahagia, tidak akan kesasar, tidak akan celaka, tidak akan tersesat jalan hidupnya dunia dan akhirat. Syaratnya satu, mengikuti. Kalau di ayat yang lain tambahan lagi syaratnya adalah beriman. Beriman kemudian mengikuti. Jadi kalau orang itu mengaku beriman dengan benar imannya, maka dia itu mesti mengikuti syariatnya Allah Ta'ala, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan mengikuti itu ya taat. Ada perintah ditaati, ada larangan ditaati. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang tidak diturunkan oleh Allah tidak usah diikuti. Mengikuti yang diturunkan oleh Allah itu mengikuti ajaran Islam secara utuh. Tidak melakukan perkara-perkara atau mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah melarang kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada tuntunannya, walaupun baik dan benar, kita dilarang untuk mengikuti. Kenapa? Walaupun baik dan benar, kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, itu tidak dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya. Contohnya adalah mantan pendeta Yahudi. Mantan pendeta Yahudi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Abdullah bin Salam dan juga sahabat-sahabatnya, rekan-rekan mantan Yahudi yang masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia itu masih berpegang teguh dengan kitab Taurat. Dia berusaha untuk mengamalkan kitab Taurat menurut pandangan dan anggapannya, karena kitab Taurat itu adalah sama-sama dengan Al-Quran, sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Abdullah bin Salam ini mengamalkan perintah-perintah, sebagian perintah-perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya adalah mengkhususkan ibadah, memuliakan satu hari. Di dalam kitab Taurat itu ada satu hari yang dikhususkan untuk beribadah, sebagaimana muslimin hari Jumat. Kalau orang-orang Yahudi atau di dalam kitab Taurat itu dikhususkan untuk beribadah di hari Sabat.
di hari Sabtu ini. Orang-orang Yahudi perintah untuk beribadah pada waktu itu, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, Abdullah bin Salam ini berusaha untuk menghidupkan, memuliakan hari Sabtu itu, mengistimewakan sebagaimana mengistimewakan di hari Jumat ini. Itu orang Yahudi, pendeta. Kemudian tidak makan daging unta. Demikian juga tidak minum susunya unta. Karena dilarang pada waktu itu. Nah, itu diamalkan oleh Abdullah bin Salam. Sehingga ketika diketahui oleh sebagian muslimin apa yang dilakukan oleh mantan pendeta ini, maka diingkari. Kaum muslimin mengingkari perbuatan Abdullah bin Salam ini. Akhirnya sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan ayat menjadi teguran, peringatan, supaya kalau sudah menjadi Islam itu cukup Islam saja sudah. Cukup Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak usah yang lain. Termasuk Taurat, tidak usah pakai Taurat, tidak usah pakai Injil, tidak usah pakai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Cukuplah dengan Al-Quran. Maka turun ayat, Islamnya itu harus sempurna, Islamnya harus menyeluruh, tidak usah setengah-setengah, tidak usah mengambil kitab sebelumnya, cukup Al-Quran saja ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Turun ayat itu sebagai peringatan dan teguran. Kalau sudah menjadi orang yang beriman, masuk Islam itu bleng 100%, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh mengambil kitab ini lalu yang ini dibuang. Tidak boleh. Cukup dengan Al-Quran, cukup dengan hadis-hadis Nabi, cukup dengan Islam saja. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuk Islam itu secara utuh, secara menyeluruh. Karena Allah sudah menjamin dengan jannah, tidak tanggung-tanggung, jaminannya adalah surga. Jadi kalau sudah jadi Islam, Islam yang benar. Islam yang benar yang bagaimana? Sebagaimana yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udkhulu fisilmi kafah. Nah, mengikuti syariat-syariatnya, mengikuti hukum-hukumnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diajarkan oleh Al-Quran itu juga banyak. Nah, syariat-syariatnya Allah itu banyak. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit hukum-hukum Islam, syariat Islam, perintah-perintah di dalam Islam, larangan-larangan di dalam Islam. Nah, kemudian setelah datang kepada kita berusaha untuk beriman dengan benar dan sempurna, kemudian kita berusaha untuk menerapkannya, mengamalkannya, dan tidak perlu mamang, tidak perlu ragu. Jadi kalau sudah datang kepada kita berita, oh ini dari Nabi, ini dari Al-Quran, ya sudah yakin, tidak usah ragu-ragu, tidak usah mamang. Kadang-kadang kan sebagian dari kalangan muslimin ini berat untuk menerima berita dari Nabi. Menerima berita-berita yang datang dari Nabi itu berat untuk mengamalkannya, untuk menerapkannya. Kalau kita belum pernah mengerjakan sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam keadaan khauf, mungkin kalau kita ini mau ketika mengerjakan sholat khauf, loh kok sholatnya begini, sholatnya mau 2 rakaat, sholat khauf. Dan caranya, kaifiahnya tidak sama seperti kita ini sholat. Itu yang tentang sholat khauf. Belum lagi tentang sholat yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW.
salat kusuf atau salat khusuf ngoten. Apa? Salat gerhana. Kula jenengan mengikuti sunnah untuk menegakkan salat gerhana. Kaget ngoten. Harus betul-betul dikerjakan dengan iman. Satu. Yang kedua harus dikerjakan dengan ikhlas. Yang ketiga harus dipersiapkan fisiknya. Karena sholat gerhana itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau dijelaskan di banyak riwayat, di sebagian riwayat itu untuk memulai sholat gerhana saja. Itu Rasulullah memulainya sampai berakhirnya selesainya gerhana. Gerhana niku pinten jam tau kita. Enten setengah jam kita tunggu. Kan bisa lebih tuh. Bisa 1 jam. Nah Rasulullah kalau sholat gerhana itu mulai dari terjadinya gerhana selesainya itu sampai gerhananya tersingkap. Nah kuat sama buatan kula jenengan. Itu sunnah, nonton. Sunnah, nonton. Terus bacaannya itu panjang sekali, nonton. Rukuknya juga lama sekali. Rukuknya berbeda dengan rukuk-rukuk ini, tambahi. Rukuknya 4 kali, sujudnya juga 4 kali. Kemudian bangkit lagi setelah itidal itu baca Quran lagi. Masya Allah. Kalau nuruti sunnah, lama. Sunnahnya itu lama memang. Tidak sama seperti sholat baca kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun selesai 2 rakaat, tidak. Tapi sunnahnya itu lama. Menjalankan syariat, menjalankan sunnah, menjalankan ibadah, satu harus iman, yang kedua ikhlas dan dipersiapkan fisiknya. Jadi mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita terima, kita yakini, kemudian kita beramal. Tidak perlu mamang, tidak perlu ragu-ragu. Jadi kalau sudah jelas, oh ini benar nih, maka tidak usah kita ini ragu-ragu, dikerjakan aja. Walaupun kita belum terbiasa, ngoten. Seperti kalau di sana nanti ada orang karena sudah yakin tahu ilmunya, sami Allahu liman hamidah, ngoten. Tapi nek teng mriko niku ngenten, nek teng mriki lak ngenten, dikleweraken ngoten. Lah sing yakini niku ngenten, diyakini saja, ngoten. Kalau itu ada tuntunannya, ada dalil, silahkan. Yang penting ada tuntunannya. Berbeda tidak ada masalah. Kadang-kadang kita ini tidak siap beda itu apa? Karena tidak siap beda itu akhirnya curiga. Golongannya apa? Enggak siap beda. Kalau kita punya ilmu, tidak ada masalah perbedaan. Yang penting, sing kok lakoni itu enek tuntunane. Ada dasarnya. Jadi kalau sudah datang kepada kita ilmu dari Al-Quran ataupun hadis, berita-berita Nabi itu tidak usah ragu-ragu untuk mengamalkannya. Yang lalu sudah saya sampaikan, salah satu di antaranya, di antara yang dilakukan oleh muadzin itu kalau waktu hujan, hayalah sholahnya diganti dengan shollu fi buyutikum. Jenengan jajal praktekaken. Ini lek kajeng praktekaken rodok mikir-mikir ping 1000 paling. Kajeng praktekaken. Sampai dereng kulino. Utawa nggih tasik kuatos ngoten niku. Padahal itu adalah bagian daripada sunnah. Nah, intinya kalau kita sudah yakin berita dari Nabi tidak usah ragu-ragu sudah. Malah adanya itu tidak pernah kita dengar. Asing menurut kita. Jadi mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu ada tambahan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fir rihal. Niku 3 kali. Itu sunnah. Karena Rasulullah SAW ya'murul muadzin hakada. Rasulullah menyuruh muadzin itu seperti tadi bacaannya itu.
Dalam riwayat itu menyuruh Ibnu Umar. Ibnu Umar diperintah oleh Nabi adzan supaya juga seperti itu. Kan asing tadi. Karena ilmu-ilmunya baru sampai kepada kita. Nah, kalau ilmu itu sudah sampai kepada kita, datang kepada kita, benar datang dari Allah, benar datang dari Rasul, kewajiban kita adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, mesti nanti akan menjadi persoalan, menjadi muncul masalah. Wih, kok beda ngoten. Kok aneh kok. Ada sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum waktu hujan. Itu kan tukang adzan kajenge ngonten nggih, rada perkewuh ngoten. Gak tahu-tahu kok. Nah, saya sampaikan di sini. Kalau ingin mengetahui sumber ajaran Islam, kembali kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang kita amalkan, yang kita praktekkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah mamang. Kalau yakin datang dari Allah dan Rasulnya, kita jalani, kita taati. Kenapa? Islam itu sudah jelas sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, perkara orang itu belum mengerti, nah, ya diberi pengertian. Ini loh, kok begitu? Ya ngaji supaya tahu begitu. Supaya mengerti tuntunan. Jadi famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Nah, berkaitan dengan ceritanya atau kisahnya Abdullah bin Salam tadi. Abdullah bin Salam mengamalkan sebagian dari kitab Taurat, tapi beliaunya juga masuk Islam. Beliau menjadi Islam, beramal sesuai dengan Islam. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang masih ada tuntunannya, kitab Taurat loh ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, yang tidak ada tuntunannya, dasarnya sudah tidak ada. Tuntunannya juga tidak ada. Tidak diperintah oleh Nabi, tidak diperintah oleh Allah. Tidak juga ini larangan-larangannya ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya. Maka lebih layak kita ini hanya mengikuti Allah dan Rasulnya saja. Mengikuti Islam ini. Sedangkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak usah mengikutinya. Karena kita hanya diperintah untuk mengikuti Islam saja. Fattabi'ha wala tattabi'a wa alladzina la ya'lamun. Ikutilah syariat Islam ini. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah mengikuti orang-orang yang tidak mengerti, tidak ada ilmu. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk mengikuti yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dados kula jenengan pun sampai mamang utawi ragu-ragu. Kalau perkara itu jelas dasarnya, dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya cukup kita ini mengikutinya. Mencukupkan dengan keduanya saja, Al-Quran dan Sunnah. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isatan dongka, maka sesungguhnya baginya itu kehidupan yang sempit. Jadi Allah memberikan peringatan. Peringatan teng mriki nek tengene bahasa Arab tau'id itu al-wa'id, itu ancaman. Peringatan, ancaman. Allah menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah juga mengancam. Siapa yang diancam, yang diberi peringatan oleh Allah Ta'ala itu, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Kalau diparingi peringatan utawi ancaman, kalau datang dari Allah niku mestine luweh wedi kula jenengan niku. Tinimbang ancaman-ancaman sing damel kali menungso. Ini saniki kuwalik.
peringatan dan ancaman yang dibikin menungso niku malah luwih diwedeni tinimbang peringatan saking Gusti Allah. Allah berikan peringatan, ku anfusakum wa ahlikum naro, takutlah kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Banyak yang tidak takut. Justru yang lebih takut itu jagalah diri kalian dari COVID-19. Tulisannya katakan ini. Jangan tenggerikan tulisan napa bodhe niku. Takutlah, jagalah diri kalian dari COVID-19. Mestinya ku anfusakum wa ahlikum naro, yang lebih ditakuti, yang lebih layak untuk ditakuti itu Allah, siksaannya Allah, ngoten. Saking takutnya saja, ngoten, Masya Allah, saking takutnya, kekhawatirannya, ngoten. Salaman sakniki ngenten, lho, merapa jenengan? Salaman ini sing diduk niki ne, duk ngenten, mboten jabatan tangan ngenten, atau begini, ngenten. Beberapa waktu yang muncul awal Covid ngoten, salaman kali sikil ngoten niku, sikile sing salaman. Padahal Rasulullah mengatakan tidaklah dua orang muslim yang bertemu, kemudian keduanya berjabat tangan illa ghufira lahuma, kecuali keduanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora usah wedi-wedi, ora lara kok, ngoten. Kecuali kalau sakit atau apa gitu ya kita ndak usah jabat tangan, ndak apa-apa. Sampai demikian rupa kekhawatirannya, jabatan tangan mawon lumpun wedi, ngoten niku. Jangan-jangan ini mboten masalah, ngoten. Kecuali kalau memang sakit, sakitnya berbahaya, nah kita ndak perlu untuk berjabat tangan, ngoten. Sampai takutnya atau kekhawatirannya terhadap makhluknya Allah Ta'ala, ngoten niku penjagaannya luar biasa. Salatnya dijarak nggih, sak meteran, ngoten. Salate niku lho sak meter, ngoten niku. Baik yang laki-laki atau perempuan, sehingga kita saksikan sampai sekarang nih enten masjid niku nggih, masjidnya disilang napa? Dikasih tanda 1 meter ngoten. Kalau kita tanya aturannya dari mana, ngoten? Dari siapa? Aturan berjarak dalam mengatur shop itu. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan layyinu bi aidikum sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah fa innahu min husnis shalah wa hadu baina aqabikum wa hadu, dan seterusnya. Ada banyak hadis yang menerangkan supaya saling merapat, ngoten. Jadi mengatur shop itu merapat, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, menempel. Layyinu bi aidikum, lembutkan tangan-tangan kalian. Jadi tidak usah sikut-sikutan, tapi saling melembutkan, saling menempel. Kakinya juga saling menempel. Makanya kalau melakukan sholat softnya itu tidak saling menempel, pundaknya tidak saling menempel, tidak rapat, masih ada jarak, sholat berjamaah itu tidak sempurna, tidak sempurna, kebaikannya, pahalanya tidak sempurna, dapat 27 derajat, tidak sempurna. Yang ngomong adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawu sufufakum, luruskan, rapatkan barisan kalian. Bapak-bapak yang laki-laki atau ibu-ibu, kalau sholat softnya harus merapat. Kalau tidak merapat, sholatnya tidak sempurna pahalanya, tidak sempurna kebaikannya. Kemudian diatur sholatnya 1 meter. Tidak ada dalam hadis yang menerangkan sholatnya demikian. Justru kalau sholatnya berjarak 1 meter, itu nanti akan dimasuki oleh syaitan. Maka kalau sholatnya berjarak, itu sholatnya bersama dengan syaitan. Nah purun apa buatan kalau sholat kali setan. Rasulullah SAW menerangkan demikian. Nah kita tidak boleh berpaling dari peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat. Lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya,
mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau diperintah mengatur rapat, nggih rapat, mumpun dijarak ngoten. Nanti tidak akan sempurna, tidak baik sholatnya ngoten. Rasulullah SAW memberikan peringatan demikian. Nah kalau di ayat ini waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, fa innalahu ma'isatan dongka, maka hidupnya akan dibikin sempit oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Wa intana ama dohiruhu bi anwa'id dunya, meskipun secara dohir dia bergelimpangan dengan kenikmatan dunia. Tidak ada kebaikannya, tidak ada keberkahan, tidak akan mendapati ketenangan jiwa, ketentraman hati, karena ma'isatan dongka. Bagi siapa? Orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya tuas rekoso, tuas pegel, tuas susah, tuas capek, ternyata tidak ada kebaikannya. Atau walaupun dunia berlimpah ruah, karena tidak digunakan untuk kebaikan dan taat kepada Allah Ta'ala, maka tetap dianggap, dipandang oleh Allah mendapatkan ma'isatan dongka, penghidupan yang sempit. Di akhirat bagaimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, Allah mengumpulkan dia, membangkitkan dia di hari kiamat itu dalam keadaan a'ma, tidak bisa melihat, buta. Nah, sehingga dia itu protes kepada Allah. Karena di akhirat itu dibutakan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa melihat depan, kanan, kiri, belakang, tidak bisa melihat karena dibutakan oleh Allah. Lalu dia berkata kepada Allah, Robbi lima hasartani a'ma, ya Allah kenapa engkau kumpulkan saya, engkau bangkitkan saya buta ya Allah. Waqad kuntu basiro, padahal dulu waktu di dunia itu saya melihat. Dunyane ngeten iki nggih saged ningali, bisa melihat. Tapi nanti di akhirat, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, tidak bisa melihat, susah. Yang nih buat sakit ningali ngoten nggih susah rekoso. Kula mau diparingi kabur ngeten susah rekoso. Lek ningali ngeten riyip-riyip ngoten kali tulisan ngoten. Jadi mboten cethok. Jarak kira-kira 15-20 meter ngoten pun mboten cethok tiyang niku sinten ngoten. Masya Allah. Itu belum buta ngoten. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nek diparingi buta ngoten pripun ngeten-ngeten. Nek mboten enten alat atau orang yang membantu memapah ngoten niku, kira kosong ngoten. Nah, itulah keadaan orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertanya, "Kenapa kok dia buta padahal dulu waktu di dunia melihat?" Dijawab oleh Allah, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Ya seperti itu, dulu waktu di dunia sudah datang kepada kamu, sudah ada yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kebenaran dari Allah sudah disampaikan, fanasitaha, tapi kamu membiarkannya, tapi kamu itu melupakannya, meninggalkan maksudnya, tidak mau mengikuti nasihat-nasihat. Maka kata Allah wa kadzalikal yauma tunsa, ya sekarang ini ya sama, kamu dibiarkan terlantar di neraka. Nah, ngoten niku lek ditangkat-angkat ngene kula panjenengan, kula jenengan purun apa mboten keadaan kados ngeten niki? Jawabe mesti mboten purun. Mboten purun, mboten enak rekoso. Kalau dibiarkan oleh Allah di nerakanya itu luar biasa susah, sedih dan sengsaranya nih. Tapi itulah balasan bagi orang yang berpaling, yang tidak mau taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dunianya ma'isatan dongka, akhiratnya dibutakan oleh Allah Ta'ala, terlantar dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala adabul akhirah akbar. Wadzalika wala adzabul akhirah asaddu wa abqa. Benar-benar siksa Allah, siksa yang ada di akhirat itu lebih keras, lebih dahsyat dan lebih kekal.
Nonton itu. Masya Allah. Kita setiap sholat diperintah oleh Nabi supaya kita berlindung dari adab kubur, kemudian juga berlindung kepada Allah dari adab neraka. Ya, supaya kita ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang Islam ini supaya benar-benar kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sampai kematian datang kepada kita. Yang kedua, supaya kita tidak ragu-ragu apa yang sudah kita ketahui, dalil dasar hukum di dalam Islam jelas datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh ragu-ragu, justru yang kita bangun adalah yakin. Kita yakin, kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.